Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Dodi Mahfud Farifin. Izin share screen. Kenalkan, saya Dodi Mahfud Farifin dari kelas Niapai. Di sini akan mendemonstrasikan dari modifikasi untuk praktik program Study Independent bersertifikat di Orbit Future Academy. Untuk file yang saya gunakan yakni file dengan nama AIM 0116F2202 ml02.ipynb. Yang pertama yaitu mengenai algoritma Kinnear Snake Burst. Algoritma ini biasa disingkat dengan KNN ya, adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran digambarkan ke ruang berdimensi banyak dengan tiap-tiap dimensi memiliki tiap ciri atau fitur dari data. Jadi KNN itu diklasifikasikan ya berdasarkan ciri-ciri atau fitur-fitur yang paling berdekatan yaitu antara satu dengan yang lainnya. Untuk diagram alir atau flowchart dari KNN atau dari file yang saya gunakan itu, yang pertama kita mulai, kemudian kita input libraries, baik itu Pandas, NumPy, dan sebagainya, kemudian input dataset, kemudian kita melakukan proses dataset yaitu di split. Setelah dataset di split, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu future scaling dengan standar scalar. Kemudian kita lanjut proses yang selanjutnya yaitu melatih model KNN pada set pelatihan. Kemudian selanjutnya kita memprediksi hasil test set. Dan proses selanjutnya yaitu membuat confusion metric untuk membandingkan kedua model. Nah, selanjutnya kita akan melihat output dari prosesnya yaitu visualisasi hasil test set. Atau test set tersebut divisualisasikan. Dan program selesai. Untuk modifikasi program yang saya lakukan ini, yakni program dimodifikasi dengan menambahkan dot shape ya, ketika menampilkan xtrain, itrain, xtest, dan itest. Sebelumnya kan tidak ada dot shape, sehingga program itu ditampilkan seluruh datanya, sehingga cukup panjang. Kemudian saya modifikasi. Kemudian saya juga mengganti algoritma yang sebelumnya menggunakan algoritma KNN, saya ubah menjadi decision tree dengan menggunakan entropy dan Gini index, sehingga menampilkan nilai akurasi dan sebagainya itu berbeda dibandingkan KNN. Namun untuk data setnya tidak saya ubah, masih tetap menggunakan dataset yang sama. Baik, saya akan mendemonstrasikan program. Eh, ini adalah program sebelum dimodifikasi, bisa kita lihat. Nah, di sini juga programnya ditampilkan semua ya untuk datanya sehingga panjang sekali. Nah, ini mulai KNN. Kita yang pertama ada future scaling, kemudian training KNN, predicting the test result, dan seterusnya. Nah, sampai memvisualisasikan data. Nah, setelah saya setelah saya modifikasi ya, berikut ini saya tampilkan. Nah, untuk library saya tambahkan decision tree agar nanti algoritma decision tree yang akan saya tambahkan itu kebaca ya untuk ke bawah ke bawahnya. Untuk download dataset masih sama menggunakan dataset yang ada di GitHub. Kemudian mengimport dataset. Ini untuk dataset bisa kita tambahkan misal menjadi 10 sehingga akan menampilkan 10 dari dataset. Nah, kemudian ini speed data, data yang akan dijadikan xtrain berapa dan xtest berapa. Di sini 25, coba kita ubah menjadi 30. Sehingga data yang sebelumnya
ada 300 baris untuk X-train atau X yang dilatih menjadi 280 baris dan 2 kolom. Sama juga dengan Y-train yang tadinya 300 menjadi 280. Nah, selanjutnya di print X, data yang sebelumnya 100 bertambah 120 karena di tes ses ini saya tambahkan menjadi 30. Untuk pada Y-test juga sama, menjadi 120. Nah, untuk selanjutnya di sini sebelumnya kita menggunakan KNN algoritma, di sini saya ganti menjadi apa ya? Decision tree. Kita menggunakan entropi yang pertama. Di sini dideskripsikan terlebih dahulu entropi dengan max depth 3 dan random state sama dengan 0. Sebenarnya ini bisa menggunakan default, namun di sini saya deskripsikan secara manual ya, agar lebih baik gitu. Di sini menampilkan IPRED ya, IPRED dari entropi. Nah, kemudian di sini kita akan melihat model akurasi skor dari entropinya yaitu 94%. Kemudian, nah ini untuk data latih. Data latih kita ada 91% yang dihasilkan dari tingkat akurasi. Kita bandingkan tidak cukup jauh ya, 91% dan 94%. Berarti masih normal. Kemudian untuk selanjutnya kita Gini indeks ya. Untuk proses dari Gini indeks itu kurang lebih sama ya dengan pada entropi ya. Pada Gini indeks kita deskripsikan Gini indeks terlebih dahulu, kemudian kita akan melihat ya untuk akurasi 94% dari Gini indeks. Sama seperti sebelumnya juga 94%. Nah, untuk data latih kita 91,67%. Beda 0,67% ya dari entropi, yang entropi adalah 91,00%. Sedangkan untuk Gini kita mendapatkan 91,67%. Nah, kemudian kita menampilkan skor dari training test dan training set dan test set. Di sini tidak cukup jauh ya, berarti masih normal antara perbandingan antara keduanya. Nah, kemudian kita lihat untuk confusion matrix-nya. Nah, untuk confusion matrix ini menampilkan presisi untuk data yang ke 0, 97%, kemudian recall-nya 94%, F1 score-nya 96%, dan support 68%. Kemudian untuk data yang satu atau data yang kedua ya, kita mendapatkan presisi sebesar 88%, kemudian recall 94%, dan F1 score 91% dengan support 32%. Nah, dengan tingkat akurasi yaitu 94%. Dibandingkan sebelumnya, bisa kita lihat untuk nilai sebelumnya, akurasi yang didapatkan dari tes adalah 93%. Akurasi skor dari tes dan YPRED ya setelah dibandingkan adalah 0,93 atau 93%. Berarti setelah kita modifikasi ada peningkatan sebanyak 1%. Bandingkan hasil modifikasi kode program. Nah, program sebelum dimodifikasi mempunyai penulisan algoritma yang cukup panjang, bisa dilihat tadi ya, di mana penulisannya itu cukup rumit ya, dan cukup panjang gitu. Setelah dimodifikasi bisa kita lihat kita cuma menggunakan sedikit program ya, karena kita menggunakan library yang sudah ada di Python dan sudah disediakan oleh Python, dan fungsi-fungsinya pun sudah ada di Python. Kemudian untuk nilai akurasi pada hasil tes juga lebih tinggi 1% pada decision tree atau pada algoritma yang kita modifikasi dibandingkan daripada KNN atau algoritma yang awal atau sebelum dimodifikasi. Kemudian untuk kesimpulannya, tidak semua algoritma menghasilkan nilai yang sama pada tingkat akurasi. Pada uji yang saya lakukan, algoritma decision tree menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi, sebanyak 1% dibandingkan nilai akurasi dari algoritma KNN. Bisa kita lihat tadi bahwa decision tree ya yang kita lakukan itu ada 1% lebih tinggi
untuk nilai akurasinya dibandingkan KNN. Itu saja mungkin dari saya untuk tugas praktik pada pelajaran atau pada materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.